Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir di webinar Corporate Strategi. Ya, nggak terasa kita sudah di series 14 ya. Kabar baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Mungkin saya juga izin sapa dulu ya untuk speaker kita pagi hari ini. Masih bersama Pak Badawi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Andri. Apa kabar? Pagi. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Hujannya luar biasa ya Surabaya akhir-akhir ini. Iya. Ya. Untuk speaker kedua kita juga rasanya sudah hadir ya. Selamat pagi, Mbak Widi. Pagi Mas Andri. Ya, kabar baik Mbak Widi. Ya, Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat ya Mas, walaupun puasa-puasa ini. Iya, puasa bukan berarti kita harus menyimpan energi terus gitu ya. Harus tetap semangat dalam. Iya, betul. Baik. Ya, jadi mohon izin sebagai pengantar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pagi hari ini kita sudah masuk di series 14 ya. Jadi pagi hari ini dengan tema Advancing Your Business Through Collaboration. Jadi pagi hari ini kita juga akan membahas terkait dengan sinergi. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat di series 12 kemarin, eh, kebetulan dengan saya ya kemarin, kita juga sudah membahas sinergi waktu itu. Uh, untuk pagi hari ini topiknya masih sama dengan sinergi, tapi mungkin akan banyak insight-insight baru, ada beberapa hal yang lebih advance dari bahasan kita di series 12 kemarin. Seperti itu. Nah, ya mungkin untuk mempersingkat waktu ya, pagi hari ini mungkin akan diawali dulu dengan Mbak Widi untuk speaker pertama. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin silakan Mbak Widi bisa menyampaikan materi pagi hari ini. Silakan. Terima kasih Mas Andri. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Ini kita mengawali Ramadan dengan webinar series nih. Mungkin boleh di next. Oke, jadi sebetulnya apa sih itu sinergi ya? Kali ini topik pembahasan kita adalah sinergi. Jadi sinergi dalam hal ini yang kita bahas tentang sinergi operasional. Jadi sinergi operasional ini berpotensi terjadi jika dua bisnis yang dioperasikan bersama ini lebih bernilai dibandingkan dua bisnis yang dioperasikan secara independen. Dioperasikan bersama ini dalam artian keputusan di kedua bisnis tersebut dikoordinasikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bersama. Nah, jika dituangkan dalam uji sinergi seperti yang tertera di layar, eh, di sini ada VA. Di VA ini NPV bisnis A dan B, yang mana jika ini bersinergi. Nah, di sini dalam sinergi ini VAB lebih besar daripada VA NPV perusahaan A jika dilaksanakan secara independen dan VB atau NPV perusahaan B jika dilaksanakan secara independen. Jadi, ketika dilakukan sinergi, NPV dari perusahaan A dan B ini lebih besar jika dilaksanakan bersama-sama dibandingkan NPV A dan NPV B jika dilaksanakan secara masing-masing atau secara independen. Lalu dari mana sih sinergi itu berasal? Mungkin boleh next slide. Nah, eh, jadi sinergi operasional ini memerlukan keputusan terkoordinasi mengenai operasi dari masing-masing bisnis, dari kedua bisnis ini. Nah, dimulai dengan mempresentasikan eh, rantai nilai dari masing-masing bisnis. Nah, rantai nilai ini mewakili serangkaian aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan dan membawanya ke pelanggan. Jadi di sini kami mencontohkan eh, rantai nilai dari perusahaan mainan anak-anak. Di sini ada R&D, procurement, manufacture, dan distribusi. Nah, gimana sih sinerginya ini kan? Jadi kita perlu melihat nih sumber daya apa yang mendukung dari masing-masing rantai nilai ini. Nah, dimisalkan di sini R&D. Resource-nya atau sumber dayanya di sini ada kemampuan, kemampuan kemampuan tim. Kemudian di sini ada infrastruktur. Nah, eh,
Jadi sinergi ini setelah kita ketahui sumber daya apa yang ada di rantai nilai itu tadi, kita bisa mengklasifikasikan nih sinergi apa nih yang akan kita mulai. Misalkan nih ada kemampuan tim di R&D perusahaan mainan. Kita misalkan bisa bekerja sama dengan perusahaan farmasi. Bagaimana menciptakan mainan anak-anak yang aman bagi keselamatan dan untuk kesehatan anak-anak di situ. Jadi untuk menyusun sinergi itu sendiri, kita harus menyusun rantai nilainya apa. Dari masing-masing rantai nilai itu, kita harus ketahui sumber daya apa yang mendukung di situ. Kemudian, setelah kita ketahui, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Lalu, kita sinerginya ini gimana? Tipenya ini seperti apa? Mungkin boleh next slide. Nah, jadi untuk menentukan sinergi apa yang akan kita lakukan, di sini tergambarkan ada 4 operator sinergi. Jadi ada 2 hal yang perlu kita lihat, yakni kesamaan sumber daya yang mendasari dari aktivitas rantai nilai tadi, kemudian sama sejauh mana modifikasi sumber daya yang mendasari aktivitas rantai nilai tersebut. Jadi di sini kami menggambarkan dalam 4 basic synergy operators, yang mana di sini ada involves similar resources atau melibatkan sumber daya yang serupa. Ini melibatkan sumber daya yang serupa. Kemudian dengan modifikasi yang tinggi. Sehingga sinergi yang kita lakukan yakni konsolidasi. Kemudian jika sumber dayanya serupa tapi modifikasi yang kita rendah, maka sinerginya yakni kombinasi. Nah, ini berbeda dengan jika kita sumber dayanya ini uh, berbeda, sumber dayanya berbeda. Nah, dan kita perlu modifikasi yang tinggi juga. Maka kita melakukan kustomisasi. Kemudian jika sumber dayanya berbeda dan modifikasi kita rendah, maka kita melakukan koneksi. Nah, di sini biasanya kita menyebutnya sebagai 4C. Kurang lebih seperti itu, Mas Andri. Iya, jadi mungkin kalau yang saya tangkap ya secara garis besar mungkin kita nggak banyak berbeda dengan yang sudah dijelaskan di series 12 kemarin. Kalau kita bicara sinergi berarti kita bicara bagaimana menggabungkan dua bisnis baik itu yang relate maupun unrelate ya. Mungkin kalau dijelaskan Mbak Widi tadi kalau kita menggabungkan dari sisi value chain, bagaimana sinergi yang bisa terjalin dari kedua dua bisnis ketika mereka melakukan sinergi jika dilihat dari sisi value chain mereka. Tadi juga dijelaskan ya sama Mbak Widi terkait dengan basic dari sinergi. Jadi uh, jika kita punya resource yang serupa atau mungkin kita punya resource yang punya karakteristik yang berbeda, itu bagaimana pendekatannya terkait dengan sinergi. Nah, kemudian mungkin bisa diberikan contoh juga Mbak Widi untuk salah satu mungkin atau salah dua ya dari sinergi yang barusan dijelaskan. Mungkin kalau boleh saya contohkan ya Mas Andri, ada perusahaan uh, telekomunikasi nih, kemudian ada perusahaan perangkat lunak. Mungkin bisa nih bekerja sama bagaimana menciptakan handphone yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini lebih ke customisasi sih sebetulnya. Jadi preferensinya lebih ke konsumen. Misalkan kalau konsumen ini lebih apa sering mobilisasi, lebih sering bepergian. Akhirnya muncul gimana kalau kita menciptakan eh, tab. Nah, itu ada maksudnya tab ini gabungan dari handphone dan laptop seperti itu. Jadi itu lebih mudah jika dilakukan atau jika dibuat untuk mobilisasi seperti itu. Mungkin itu Mas Andri. Iya, baik terima kasih Mbak Widi. Jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu. Memang ketika kita bicara sinergi ini tentu topik atau yang jadi concern kita itu adalah bagaimana menggabungkan sumber daya dari eh, masing-masing ya dari masing-masing bisnis dari sumber daya A dan sumber daya B, bagaimana modal dan sumber daya yang dimiliki dari masing-masing perusahaan ini untuk kemudian dapat menciptakan sinergi yang akan jadi nilai tambah dari masing-masing perusahaan seperti itu. Baik, nah mungkin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya ya, mohon izin kita break sebentar. Saya juga ingin ada promosi sebentar ya terkait dengan
webinar corporate strategy series selanjutnya. Mungkin bisa dibantu dari panitia untuk menampilkan poster webinar selanjutnya. Ya. Ya, jadi pagi hari ini kita ada di series 14 ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi untuk series 15 di pekan depan kita akan ketemu lagi di hari Jumat pagi seperti biasa jam 9. Untuk pekan depan kita akan membahas terkait dengan decision about portfolio composition. Nah, bagaimana meningkatkan skop dari korporasi. Nah, untuk minggu depan pembicaranya akan diisi oleh Pak Baidowi selaku Direktur KMMB. Tuh, jadi dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin bisa menyempatkan juga waktunya seperti biasa ya jam 9 pagi setiap hari Jumat untuk mengikuti webinar Corporate Strategy Series. Juga untuk Bapak Ibu yang ketinggalan seri-seri sebelumnya atau ingin merecall kembali materi-materi yang sudah disampaikan di seri-seri sebelumnya, bisa mengakses rekaman dari webinar Corporate Strategy Series di akun YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Begitu. Juga untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasi terkait dengan aktivitas-aktivitas dari KMMB ya, terutama untuk baik itu webinar ataupun layanan-layanan dari kami, silakan juga bisa mengunjungi media sosial KMMB baik di Instagram maupun di website. Seperti itu. Baik, bisa mungkin kita kembali ke set materi ya. Baik, bisa dibantu ke set materi ya. Baik. Ya Pak, by the way, aman Pak, sudah bisa join? Bisa Andri. Terima Baik. kasih. Ya mungkin dari yang sudah disampaikan Mbak Widi tadi ya Pak terkait preambul terkait dengan sinergi. Nah mungkin kita akan bahasanya akan sedikit lebih advance lagi yang akan dibahas oleh Pak Baidowi terkait yang sudah disampaikan Mbak Widi tadi terkait dengan tipe-tipe dari sinergi seperti itu. Ya mungkin silakan untuk Pak Baidowi bisa mulai menyampaikan materi. Ya, terima kasih Andri atas kesempatannya. Mungkin bisa dibantu di materi sebelumnya. Di materi saya mencoba merefer. Nah, seperti ini. Baik Bapak Ibu, mungkin kita di dalam diskusi pada corporate level strategi itu eh, cakupannya banyak gitu ya, cakupannya itu banyak. Jadi kadangkala kita mendiskusi aspek keuangan gitu ya, kadangkala kita mendiskusikan aspek kolaborasi. Di sini mungkin kaitannya sama hubungan industrial nantinya. Kemudian kadangkala kita juga bicara sumber daya. Di situ ada SDM, ada jaringan, koneksi, atau strategic business group, dan lain-lain. Nah, memang kalau kita menggunakan pendekatan strategic management, Bapak Ibu, itu ibaratnya kita adalah helikopter view, gitu ya. Jadi saya mengajak Mas Andri, mengajak Mbak Widya gitu, menaiki helikopter, kemudian kita melihat gedung-gedung tinggi itu dari atas. Maka di satu titik kita melihat keuangan, gitu ya. Di titik berikutnya kita melihat SDM-nya. Di titik berikutnya kita lihat operasinya. Kita lihat portofolio dan lain-lain. Jadi ketika kita bicara korporat strategi, Bapak Ibu pasti akan dihadapkan oleh berbagai dimensi dan perspektif, gitu ya. Dan itu harus satu padu. Tidak bisa kita menggunakan strategi hanya dalam satu side of view, gitu ya. Hanya keuangan saja menguntungkan. Jadi kita akuisisi saja nih, Mas Andri, perusahaan yang akan relate sama rantai nilai kita. Kalau tadi disinggung sama Mbak Widi gitu ya, ada rantai nilai hulu hilir. Kita akuisisi semua, sehingga nanti nilai aset kita besar, gitu ya. Dan kita bisa menjadi perusahaan terbesar di Indonesia secara keuangan, gitu ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita mengakuisisi equity atau equity placement, maka kita juga akan membeli hutang. Jadi perusahaan-perusahaan yang kita beli hutangnya juga akan terkonsolidasi sama kita. Nah, kadang-kala kita tidak bisa memikirkan satu single saja gitu ya. Jadi saya lihat prakteknya di lapangan, praktisi sangat happy ketika bisa mengakuisisi entitas-entitas lain,
sehingga bisa mendapat predikat terbesar di Indonesia atau dengan aset terbesar di Indonesia. Tapi jangan lupa, setelah kita lihat proyeksi keuangannya, rasionya itu malah semakin turun. Ya, apa maknanya kita menjadi raksasa? Apa maknanya kita menjadi eh, perusahaan yang besar, tapi kita penuh dengan penyakit? Ya, ini kan tidak masuk akal. Ya, lebih baik kita tetap proporsional, tapi kita IJL, kita bisa sehat. Ya, return on asset kita sehat, ya, current ratio kita sehat, kemudian debt to equity ratio DER kita sehat, begitu. Maka hati-hati di dalam melakukan aksi korporasi, tidak hanya soal keuangan, tapi soal people juga. Berikutnya, kita kadang-kala juga memikirkan tentang kompetensi, gitu ya. Tidak masalah ketika perusahaan kita memiliki capital yang besar. Kita bisa saja melakukan akuisisi, kemudian kita melakukan aliansi strategis, bahkan kita membuat usaha patungan, ya, kita joint venture dengan kolega kita, ya. Tapi jangan lupa bahwa di setiap transaksi itu, di setiap keputusan sinergi, apakah itu nanti menggunakan skema konsolidasi, ya, apakah menggunakan skema kustomisasi, apakah menggunakan kombinasi, bahkan juga connection, itu semua harus disertai dengan pengelolaan sumber daya, ya, yang harus optimal. Ya. Misalnya ada satu perusahaan yang pernah kami tangani, secara keuangan bagus, tidak ada kendala apapun, ya. Secara market juga menjadi market leader di Indonesia, bahkan bisa menguasai di atas 60% market share, luar biasa besar. Tapi once upon a time kita harus melakukan right issue, ya, kita harus mengeluarkan beberapa lembar saham baru, ya, kita jual anggaplah 5%. Ya memang kecil, ya, tidak ada maknanya 5% kan, tidak boleh Mohon maaf Pak Badawi, suaranya hilang. Mohon izin Pak Badawi. Baik, ya, mohon maaf mungkin ada sedikit kesalahan teknis ya. Mari menunggu Pak Baidowi sebentar ya. Mungkin dari operator bisa dibantu untuk menampilkan. Oh, sudah? Bagaimana Pak Baidowi? suara saya sudah masuk. Ya, masuk Pak. Ya, ini saya pakai tab saya suaranya. Sebentar. Saya Baik. mohon maaf Bapak Ibu, ini baru saja ada yang interupsi di Oke, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Terakhir tadi sampai mana ya, Andri, Widi? Terakhir saya menyampaikan materi tadi. Terkait keputusan ketika kita memutuskan akan menggunakan skema sinergi tertentu itu harus disertai dengan pengelolaan sumber daya yang optimal. Oh ya, oke. Nah, tadi ada satu kasus perusahaan, ya, dia secara keuangan tidak ada masalah, secara market share dia tidak ada masalah, gitu ya. Dia dia market leader, dia keuangannya bagus, rasionya bagus, tapi dia harus mengambil keputusan untuk menjual sahamnya 5%. Nah, yang dia inginkan dari penjualan saham 5% itu bukan uang, bukan pasar, Bapak Ibu, tapi adalah sumber daya. Sehingga ketika ada investor masuk, ya 5%, maka kita bisa
melakukan knowledge absorption, ya kita mengabsorb, kita menyerap ilmu, menyerap kemampuan dari sumber daya yang dimiliki oleh investor itu supaya intangible aset kita ya itu bisa lebih meningkat lagi. Ya. Kalau kita bicara sumber daya, Bapak Ibu, kita pernah diskusi tentang konsep Frio, ya. Jadi perusahaan kita itu harus memiliki kemampuan sumber daya yang unik, ya, valuable, yang berharga. Kemudian sumber dayanya harus langka, rareness. Perusahaannya tidak bisa diimitasi sumber dayanya. Dan perusahaan mampu mengorganize sumber daya itu supaya lebih optimal. Nah, bayangkan ketika Bapak Ibu sumber dayanya ini tidak valuable, kemudian tidak langka, gampang diimitasi, maka secara sumber daya internal kita tidak memiliki keunggulan kompetitif. Nah, tapi dengan skenario sinergi yang kita diskusikan pada pagi hari ini, sumber daya yang unggul ya itu tidak selalu harus kita kembangkan internal sendiri, ya tidak selalu menggunakan skema internal development, tapi kita bisa menggunakan skema-skema yang lain yang salah satunya adalah sinergi, ya. Nah, prakteknya yang pernah terjadi dan kami tangani adalah kita membantu untuk right issue 5% kepada investor asing, sehingga sumber daya yang dimiliki kita bisa dikatakan sumber dayanya unggul karena sangat bernilai, langka, tidak gampang diimitasi, dan perusahaan mampu mengorganize. Ya, kita ambil analis-analis dari Amerika, kita ambil sumber daya teknologi yang mereka miliki sehingga kemampuan perusahaan kita sangat lebih unggul dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Dan ini kita bicaranya adalah masa depan. Kita bicaranya adalah sustaining innovation, ya, inovasi berkelanjutan untuk menjaga supaya posisi perusahaan kita sebagai incumbent, sebagai leading sektor itu tetap terjaga dan tidak tergantikan. Nah, maka sinergi ini adalah salah satu skenario yang bisa kita lakukan supaya ya kemampuan dari perusahaan kita akan terus meningkat. Maka pada pertemuan hari ini kita mencoba akan mendiskusikan mekanismenya kayak apa sih sebetulnya, ya, proporsi nilainya kayak apa sih kalau kita mau sinergi. Karena sederhananya orang banyak sekali yang membicarakan kita harus unggul, kita harus punya keunggulan kompetitif, kita harus memiliki kemampuan inti, ya, core kompetensi inti gitu ya. Nah, ini mekanismenya tidak selalu kita lakukan secara internal development, tapi kita bisa lakukan melalui skenario sinergi. Ya, nah tadi disinggung juga oleh oleh Widi, ada beberapa mekanisme. Yang pertama sumber dayanya sama, yang kedua sumber dayanya berbeda. Ya, kemudian apakah nanti kita memerlukan modifikasi sumber daya yang tinggi ataukah sumber dayanya tidak begitu tinggi, ya itu juga bisa kita lakukan gitu. Ini mohon izin, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Suara saya terdengar cukup jelas? Cukup jelas Pak Fedari. Jelas, Pak. Oke, iya. Ini ada delay connection ya rasanya. Oke. Nah, jadi ketika kita misalnya kita ada dua perusahaan ya, ini perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A dan perusahaan B akan melakukan konsolidasi. Nah, ketika kita melakukan konsolidasi, sebetulnya sumber daya antara perusahaan A dan B itu sama, Bapak Ibu. Namun, kita harus memodifikasi sesuai dengan kerjasama kita. Ya. Di sisi yang lain, kita juga bisa melakukan kombinasi. Kombinasi ini sumber dayanya sama, tapi tidak perlu modifikasi. Ya. Jadi kita bisa melakukan sinergi
tanpa ada modifikasi yang terlalu besar, dan itu kita lakukan melalui kombinasi. Ada juga semisal antara perusahaan A dan perusahaan B, itu ketika sumber dayanya tidak sama, dan kita butuh modifikasi yang tinggi, maka kita harus melakukan customize. Ya, ini seringkali terjadi juga. Ya, kalau saya perhatikan eh, perusahaan-perusahaan maklun, ya, perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan untuk memproduksi kosmetik misalnya, dia perlu melakukan customisasi, ya, untuk merek merek misalnya merek siapa nih, MS Glow misalnya, kemudian ada merek yang lain, ya, itu pasti formulanya berbeda. Nah, sinergi antara dua perusahaan ini itu dilakukan karena satu perusahaan fokus pada branding, pada penjualan, satu perusahaan fokus pada produksi, misalnya kayak PT Cosme, ya, dia fokus pada produksi, maka kustomisasi akan dilakukan. Atau yang kedua, sumber dayanya berbeda, ya, satunya jualan, satunya branding, satunya uh, network, gitu ya, satunya produksi. Bisa juga low modification, modifikasinya nggak begitu tinggi, Bapak Ibu. Maka di sini yang dilakukan adalah skenario connection. Nah, mekanisme seperti apa akan kita bahas satu persatu. Slide berikutnya. Nah, yang pertama yang bisa kita perhatikan adalah konsolidasi. Ya, di konsolidasi ini eh, coba tadi sekali lagi saya ingin perhatikan, ya, Bapak Ibu mungkin juga eh, eh, apa namanya bisa mengingat kembali bahwa konsolidasi itu adalah ketika sumber dayanya sama dan butuh modifikasi tinggi. Ya, sumber dayanya sama, kemudian modifikasinya itu tinggi, ya. Nah, contohnya adalah ini ada perusahaan A dan perusahaan B, ya. Dia melakukan konsolidasi, jadi sumber dayanya serupa, modifikasinya tinggi, ya. Kita ambil misalnya adalah pada bagian produksi misalnya. Produksi perusahaan B, tim produksi perusahaan A, dia mengkonsolidasi, ya, membuat satu tim SMO atau Strategic Management Officer, ya, antara dua perusahaan, yang mana bagian produksi ini akan mensupport produksi perusahaan A dan akan mensupport produksi perusahaan B. Secara biaya, masing-masing perusahaan akan lebih efisien, Bapak Ibu, ya, akan lebih efisien. Nah, maka antara perusahaan A dan perusahaan B mendapatkan keunggulan kompetitif pada aspek cost efisiensi. Nah, kemudian apa yang menjadi konsekuen terhadap penggabungan antara dua entitas menjadi satu entitas tunggal pada sisi produksi misalnya? Ya, maka di sini kita bisa memfokuskan anggaran yang kita miliki, yang awalnya kita gunakan untuk budgeting produksi, kita gunakan untuk komponen yang lain. Ya, untuk kita ambil untuk komponen yang lain. Misalnya perusahaan A, dia bisa fokus pada segmentasi middle up, misalnya, ya. Perusahaan B, dia bisa middle ke bawah, misalnya demikian. Atau kita bisa fokus pada market area yang berbeda-beda. Ini Indonesia Barat, misalnya, ini Indonesia Timur. Ya, produksinya sama. Nah, ini adalah mekanisme konsolidasi. Ya, jadi antara perusahaan A dan perusahaan B, dia melebur menjadi satu pada sisi produksi, ya, tapi pada sisi yang lain ini tetap berjalan sendiri-sendiri, ya, sendiri-sendiri. Hanya diambil pada sisi produksi, hanya satu satu layanan, demikian. Memang di tahap awal, ya, di tahap awal ini hubungannya sangat kuat, ya, antara perusahaan A dan B ini harus memiliki trust yang sangat tinggi. Tapi biasanya lambat laun, apalagi ketika sudah ganti manajemen
atau bahkan ketika hubungan baik ini sudah kita pertahankan sampai satu generasi, lanjut ke generasi kedua, nah kadangkala muncul trust and distrust issue, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas konsekuensi masing-masing dari setiap skenario-nya. Nah, yang kedua, kita bisa melakukan kombinasi pada sisi sinergi, ya. Di sini sumber dayanya serupa, ya. Sumber dayanya serupa, kemudian modifikasinya sedikit saja, ya. Jadi sumber dayanya sama, modifikasinya sedikit. Nah, perusahaan A dan B sama, kita ilustrasikan pada sisi produksi misalnya, ya, satu satu value chain, ya, satu rantai nilai yang sama di produksi. Kemudian dia kombinasi, ya, dia mengkombinasikan. Jadi perusahaan A tetap menjalankan produksinya, perusahaan B tetap melakukan produksinya. Tapi kita membagi, ya, dalam satu produksi, misalnya satu produksi ada 3 komponen, ya, ini sebuah produk. Maka kita bisa menciptakan nilai tambah dengan mengkombinasi produknya, ya. Misalnya perusahaan A dalam produksi sama, Bapak Ibu, ya, mulai dari misalnya bahan baku, ya, kemudian bahan baku itu diolah, ya, diolah sendiri ini ada 3 tahap, misalnya barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, kemudian packaging. Nah, ini harus kita bagi. Oh, perusahaan A dia unggul dalam bahan baku, ya. Perusahaan B ya awalnya punya bahan baku, tapi tidak unggul. Maka bahan baku kita berikan ke perusahaan A, perusahaan B dihilangkan. Kemudian tahap kedua adalah tahap olah. Nah, tahap olah ini perusahaan B hebat, dia punya teknologi yang sangat mutakhir, ya. Diolah, perusahaan A awalnya juga mengolah, perusahaan B juga awalnya olah, ya. Perusahaan A dia hanya mengolah pada sisi mentah menuju setengah jadi. Kemudian barang setengah jadi dikirim ke perusahaan B, dari setengah jadi ke perusahaan jadi, ya. Kita bagi tugasnya. Ini kombinasi. Sehingga hasil yang akan diperoleh nilai tambahnya akan lebih besar, Bapak Ibu. Ya, nilai akan lebih besar. Dan asetnya pun tidak perlu terlalu berat karena aset yang berbeda. Ya, perusahaan A punya aset produksi barang mentah ke setengah jadi, perusahaan B punya aset untuk setengah jadi ke barang jadi. Nah, ini adalah kombinasi. Nah, kemudian packaging, ya, masing-masing punya keunggulan yang sama, maka masing-masing juga bisa melakukan packaging sesuai dengan eh, apa namanya spesifikasinya masing-masing, ya. Nah, ini yang dilakukan kombinasi. Jadi Bapak Ibu di dalam sinergi sudah bukan waktunya ya kita memikirkan kompetisi-kompetisi gitu dalam industri yang serba sangat bergerak sangat cepat gitu ya. Dan kuenya juga kalau kita bagi ya itu saja kan, ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah sinergi, ya. Oleh karena itu tahapan yang perlu kita lakukan, kita harus tahu keunggulan kita apa supaya sinergi efektif, ya. Jadi kita tidak lagi mencaplok atau melakukan akuisisi customer dari pihak kompetitor, tidak. Karena ketika kita sudah memiliki fragmentasi bisnis yang spesifik, ya, segmentasi yang spesifik, apa kita bermain pada sisi psikologisnya, kita sisi umur, sisi jenjang pendidikan, dan itu spesifik. Karena kue itu semakin kecil, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita bermain di industri manufaktur atau produk base, di situ red ocean, ya. Pasarnya sangat sangat banyak sekali pemainnya. Maka sinergi adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan seperti itu, ya. Nah, ini adalah kombinasi. Jadi antara kombinasi dan konsolidasi itu adalah kata kuncinya sumber dayanya sama, ya. Sumber dayanya sama.
Yang satu dimodifikasi tinggi, satunya tidak dimodifikasi. Tapi jangan lupa bahwa sinergi itu juga bisa dilakukan untuk sumber daya yang tidak sama, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas. Silakan slide berikutnya. Nah, ini kita perhatikan ya, ada dua skema kalau kita melakukan sinergi. Yang pertama ada kustomisasi, yang keempat adalah koneksi. Nah, ini menjadi menarik. Kalau pada kasus tadi, pada kasus sinergi dengan sumber daya yang sama, ini perusahaan-perusahaan pabrik yang besar itu seringkali melakukan itu. Ya, saya perhatikan di tahun 2020 laporan dari Reuters yang kami perhatikan, eh, Indofood ini dia mengakuisisi ya kurang lebih sekitar 45 triliun dari grup Pine Hill, yaitu adalah pabrik yang ada di area kalau tidak salah ada di Saudi gitu ya. Jadi grup Pine Hill itu dia eh, coba ke slide berikutnya, slide sebelumnya. Ini saya kasih contoh konkretnya, ya. Kombinasi yang sama, sumber daya yang sama. Contohnya Indofood itu membeli ya 45 triliun atau sekitar 14.000 sekian US dollar, ya. Eh, eh, Sorry, dengan asumsi ya, kalau sekarang misalnya 14.900 US dollar itu 2,9 miliar US dollar equal dengan 4,55 lah ya. Ya sekitar 45 lah. 45 triliun. Itu dia membeli ya kegiatan usahanya grup dari grup Pine Hill itu ada 4 anak usaha Bapak Ibu. Ada 4 anak usaha Pine Hill Company, ini holding company yang punya coverage area untuk mie instan di Arab Saudi, di Nigeria, di Turki, di Mesir, di Kenya, di Maroko, eh, eh, Serbia gitu ya. Jadi merek Indomie itu tidak kita produksi dari Pulau Jawa terus kita kirim ke Timur Tengah, tidak. Ya, tapi kita mengakuisisi praktek bisnis yang sudah dimiliki oleh grupnya Pine Hill yang ada di sana, sehingga produksi Indomie dilakukan di sana. Ya, sehingga kalau kita perhatikan Indofood itu juga melakukan bisnis di sana, tapi tidak dari awal. Nah, inilah yang bisa kita lakukan dengan cara modifikasi. Ya, jadi pabriknya sudah ada, hanya saja kita modifikasi sesuai dengan spesifikasi Indofood, ya. Sehingga waktu itu kalau kita perhatikan di tahun 2020 bulan kelima itu ada perjanjian bersyarat antara Indofood dengan Pine Hill yang saat itu Lebaran juga suasananya sama kayak gini, yang mendekati Lebaran. Akhirnya proses transaksi itu efektif, Bapak Ibu. Ya, proses transaksi itu efektif sehingga Indofood punya saham majority dan itu bisa dilakukan untuk konsolidasi sumber daya. Ya, jadi sangat mungkin skenarionya untuk melakukan konsolidasi kita perusahaan A mengakuisisi perusahaan B di wilayah kerja perusahaan B, sangat mungkin. Ya, atau kita beli anggaplah 30% yang tidak masalah. Seperti saya bilang tadi bahwa akuisisi atau kolaborasi sumber daya itu selalu disertai dengan aksi korporasi, ya. Tapi aksi korporasi itu tersebut tidak serta-merta hanya kepentingan keuangan, tapi adanya knowledge absorption, ya, penyerapan sumber daya, penyerapan pengetahuan yang perusahaan inginkan. Misalnya demikian. Nah, ini contoh yang dilakukan konsolidasinya. Oke, slide berikutnya. Nah, slide berikutnya kita bicaranya sumber dayanya berbeda, Bapak Ibu. Ya, sumber dayanya itu berbeda. Berarti sinergi yang dilakukan adalah benar-benar kita bisa mendapatkan nilai tambah, ya. Kita mendapatkan nilai tambah dari perusahaan lain
ya, supaya transaksi antar entitas, transaksi antar perusahaan itu jauh lebih efisien. Ya, di tahun 2016 coba kita kembali ya, di tahun 2016 saya coba apa namanya reminder ulang ya, saya cerita ulang di tahun 2016 itu ada 4 BUMN yang menjalin sinergi, dan 4 BUMN ini layanannya juga tidak ada yang sama gitu ya. Dari sisi perbankan ada BNI, dari sisi manufaktur ada Pupuk Indonesia, dari sisi jasa layanan di situ ada Surveyor Indonesia, Surveyor ya. Kemudian dari sisi yang punya capital besar dan juga punya banyak proyek, Pertamina. Nah, keempat BUMN ini memiliki eh, landscape bisnis yang berbeda-beda, ya. Jadi sumber dayanya berbeda, maka sinerginya dilakukan untuk saling support, ya, saling support, ya. Eh, Contohnya adalah yang saya contohkan 4 BUMN ini adalah koneksi, Bapak Ibu. Ya, kita bicaranya koneksi. Jadi sumber dayanya berbeda dan sedikit modifikasi pada layanan masing-masing perusahaan ini. Nah, ya, waktu itu Pupuk Indonesia karena melakukan sinergi, sorry, bukan pupuk ya, apa namanya, semen, sorry. Ini kita bicara pembangunan soalnya, semen, dia betul semen, semen Indonesia. Nah, semen Indonesia ini kan satu holding ya, yang di dalamnya itu ada banyak aset ya, ada banyak aset, ada banyak entity, ada semen Padang, ada semen Gresik ya, semen eh, semen Tonasa ya kalau nggak salah, banyak sekali. Nah, pada saat itu sinergi terkait dengan pengembangan usaha, penyediaan bahan baku, distribusi produk yang dilakukan di Semen Indonesia itu mensupport semua aktivitas pembangunan yang akan dilakukan oleh Pertamina. Ya, pada sisi sini akhirnya modifikasinya sedikit ya. Semen yang dibutuhkan Pertamina sama semen yang dibutuhkan perusahaan lain ya sama aja Bapak Ibu ya. Yang berbeda adalah bagaimana skema kerjasamanya. Ya, penyediaan bahan bakunya seperti apa. Jadi modifikasinya sedikit. Ya, modifikasinya sedikit. Nah, jadi Pertamina misalnya bangun kilang minyak, dia membangun terminal baru, kemudian dia membangun private port misalnya ya, pelabuhan private untuk Pertamina misalnya. Yaitu disupport semua sama Semen Padang pada waktu itu. Ya, karena area lokasinya ada di sekitar area kerja Semen Padang. Ya, sehingga dengan skema pengembangan, penyediaan dan distribusi produk ini, Pertamina tidak khawatir dia kekurangan apa namanya, kekurangan semen ya, bahan baku dijamin aman oleh Semen Indonesia lewat Semen Padang. Nah, pun sama dari sisi Semen Padang, Semen Indonesia dia juga mendapatkan keunggulan pemanfaatan aset, ya, pemanfaatan aset. Ada beberapa aset yang dimiliki Pertamina yang itu bisa digunakan oleh Semen Padang untuk memproduksi atau juga untuk mendistribusi produknya. Jadi kita sharing ya, sharing ya. Kita koneksi. Saat perusahaan A misalnya perusahaan semen, dia bisa sharing sumber dayanya. Perusahaan B Pertamina juga bisa sharing eh, sumber dayanya ya. Dan ini adalah skema koneksi yang lebih baik daripada kita membuat sendiri-sendiri. Makanya saya perhatikan ya dulu. Ya, sekarang di zamannya Pak Erick Thohir, kita melakukan holding, kita melakukan merger, ya, ada holding ultramikro, ada BRI, Pegadaian, PNM.
ada holding semen Indonesia ya, semua semen jadi satu, pupuk Indonesia, semua pupuk jadi satu. Nah, ini adalah semangat kita mencoba untuk merampingkan gitu ya, merampingkan. Nah, tapi kalau kita perhatikan 10 tahun yang lalu, ya 10 tahun yang lalu waktu itu kalau tidak salah zamannya Pak Dahlan Iskan, ada satu suasana yang dibangun adalah ketika cash flow perusahaan kita bagus dan ada potensi untuk membuat entitas baru ya kita buat. Gitu. Makanya kalau kita lihat di Pertamina ya punya rumah sakit sendiri. Di Pelabuhan Indonesia Pelindo punya rumah sakit sendiri. PTPN punya rumah sakit sendiri. Ya, harapannya bagus. Jadi ketika karyawan Pertamina harus apa namanya cek ya, cek lab atau sakit, duitnya ya berputar lagi gitu ya. Kantong kanan keluar ya dari Pertamina, masuk kantong kiri rumah sakitnya Pertamina juga. Jadi kalau kita konsolidasi hanya set off uangnya berputar di internal kita, ya itu bagus aja. Tapi skema sinergi ya akhirnya perusahaan di BUMN di Indonesia punya banyak rumah sakit, ya punya banyak rumah sakit dan sekarang di holding jadi IHC ya, rumah sakitnya dipimpin oleh Pertamina dari semuanya, dari pupuk, semen, Pelindo ya semua jadi satu sekarang. Nah, ketika kita bisa melakukan koneksi Bapak Ibu, sebetulnya kita tidak perlu susah payah untuk membangun rumah sakit sendiri, nggak perlu. Kita bisa sinergi, ya. Anggaplah Pertamina belum punya rumah sakit, misalnya. Ya sudah, Pertamina membangun koneksi dengan rumah sakit, misalnya rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta, ya misalnya ada rumah sakit Siloam, rumah sakit Mitra misalnya, ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara apa? Sharing resource. Ya, kita membuat koneksi sehingga eh, dari kasus kembali tadi Semen Indonesia dan Pertamina ya, perusahaan perusahaan semen dia menjual produknya ke Pertamina, Pertamina juga menjual asetnya, pemanfaatan asetnya ke perusahaan semen. Atau bahkan dalam beberapa kasus, ya di kasus yang lain, itu terjadi bundling layanan, ya, bundling layanan. Ya, perusahaan A punya produknya itu eh, perusahaan A, perusahaan B punya produk B, maka dibundling. Kalau beli A dan B secara langsung, maka harganya lebih murah. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, itu juga. Dan mereka perusahaan A anggaplah dia bermain di Indonesia Timur, perusahaan B di Indonesia Barat, perusahaan A menjual produk A dan B ini bundling di Indonesia Timur. Perusahaan B menjual bundling A dan B di perusahaan di Indonesia Barat. Jadi saling support, ya, saling bundling. Nah, ini contohnya kalau kita membangun koneksi. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa kalau Semen Indonesia itu mensupport misalnya perusahaan karya yang bangun jalan tol di Sumatera, membangun jalan tol di Jawa. Lah kapasitas keuangan perusahaan ya in konteks waktu itu kita bicara Semen Indonesia, bagaimana dengan modal kerjanya? Ya. Working capitalnya apakah cukup? Ketika dia harus membangun banyak infrastruktur baru untuk Pertamina, maka di situ ada BNI. Nah, BNI pada waktu itu mengucurkan dana pinjaman dengan skema kredit modal kerja yang sangat menarik ya bagi korporat apa namanya kontrak ya sampai 1 triliun. Nah, jadi Semen Indonesia dia fokus pada produksi ya. Kemudian BNI fokus pada modal kerja karena bank tempatnya duit ya Bapak Ibu ya. Kemudian Pertamina bisa tetap fokus juga untuk membangun ya, infrastruktur-infrastruktur yang dibutuhkan. Nah, dengan kontrak 1 triliun ini satu paket besar dan bisa digunakan untuk general purpose dan untuk operasional perusahaan. Dan ini salah satu koneksi yang menarik, ya, sangat menarik.
Nah, kemudian ketika eh, semen Indonesia itu dia memproduksi banyak untuk Pertamina, maka dia butuh survei. Ya, apakah misalnya saya bangun tambang kapur baru, ya, tempatnya memang sudah bagus, butuh survei. Kemudian butuh inspeksi. Kemudian juga butuh konsultasi. Apakah nanti kandungan semen ya dengan sedikit modifikasi itu cocok dengan kebutuhan Pertamina misalnya. Maka jasa survei itu dilakukan oleh surveyor Indonesia. Nah, ini adalah sinergi Bapak Ibu. Ya, sinergi. Sehingga waktu itu eh, jadilah percepatan pengembangan proyek semen, semen Indonesia ada dua pabrik yang integrated, ya integrated factory, ada di kalau tidak salah ada di Rembang dan di Indarung, ya. Dan kapasitas masing-masing itu sampai 3 ton, 3 juta ton, ya, sampai 3 juta ton di masing-masing lokasi. Ya, ini merupakan satu akselerasi ya yang bisa kita lakukan dengan cara koneksi ya, sinergi koneksi ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah payah untuk memikirkan, wah, kalau saya membangun mega project, bikin 2 pabrik baru, bikin 10 pabrik baru, working capital kita nggak cukup. Bahkan kalau kita capital expenditure pun mungkin prosesnya akan panjang. Ya karena belum tentu nanti IRR-nya visibility-nya bagus gitu ya. Tapi ketika ini adalah mandatori dari negara misalnya, mandatori dari grup ya. Kalau kita swasta ada mandatori dari apa namanya super shareholder kita ya, ultra shareholder kita, maka skenario koneksi bisa kita lakukan ya. Maka di dalam konteks yang lain, Bapak Ibu juga bisa bayangkan, misalnya holding Bapak Ibu, ya, misalnya Bapak Ibu kok bermain di konglomerasi. Di beberapa sesi yang lalu, kita ada satu metode supaya bisnis kita growth adalah konglomerasi. Konglomerasi itu adalah unrelated, ya, unrelated diversification. Bayangkan ketika grup bisnis Bapak Ibu punya banknya sendiri, punya pabriknya sendiri, punya jasa konsultannya sendiri, punya sektor energinya sendiri. Maka Bapak Ibu juga bisa melakukan dalam konglomerasi itu skema koneksi ini. Ya, contoh kasus ada grup konglomerasi salah satu orang terkaya di Indonesia, dia punya rumah sakitnya sendiri, punya banknya sendiri, punya mallnya sendiri, ya, punya komersialnya sendiri, ya, properti dan lain-lain. Nah, di situ sebetulnya kita sumber daya yang berbeda, sedikit modifikasi, tapi kita bisa mendapatkan nilai tambah ya yang sangat luar biasa karena aktivitas rantai nilai ini kita jalankan, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti setelah acara webinar ini silahkan mungkin ada diskusi dalam rapat pemegang saham gitu ya di triwulan pertama tahun ini kita butuh unrelated diversification Bapak Ibu gitu ya. Kita membangun konglomerasi supaya bisnis yang kita jalankan semakin besar nilai tambahnya. Ya, sumber daya internal perusahaan kita makin hebat. Yang tadi saya sebut apa namanya Frio ya, semakin valuable, semakin rareness, semakin langka, semakin tidak bisa diimitasi dan kita mampu mengorganize dengan baik seperti itu. Nah, contoh berikutnya adalah customisasi. Ini yang jarang terjadi ya, Bapak Ibu. Ini jarang terjadi, eh, tapi sekalinya kita eksekusi, itu nanti dampaknya pasti sangat besar. Ya, dampaknya sangat besar. Di sini nilai tambah yang harus kita pikirkan. Ya, kadangkala kita memiliki sumber daya yang berbeda dan modifikasinya tinggi. Contoh kasus dampak yang sangat besar bagi dunia. Sekarang mungkin salah satunya adalah OS Android. Ya, Android itu dulu adalah KSO, ya, konsorsium antara eh, berbagai perusahaan teknologi, ya, berbagai perusahaan teknologi. Ada Google, waktu itu Google sebagai pemimpin konsorsiumnya, ya. Kemudian ada Samsung, ya.
kemudian ada HTC, kemudian ada beberapa provider apa namanya besar kayak Sony waktu itu. Nokia tidak ikut waktu itu. Ya, Nokia tidak ikut, makanya Nokia sempat jatuh ya pasarnya karena tidak menggunakan Android dan Google juga tidak mau dipakai oleh Nokia pada saat itu. Ya, ya kita nggak diskusi soal Nokia ya. Mungkin ada sesi tersendiri nanti kenapa Nokia waktu itu harus memutuskan hal itu. Nah, waktu itu konsorsium Android dipimpin oleh Google itu adalah contoh kustomisasi sumber daya ya. Misalnya ini Samsung, kemudian ini Sony, mungkin ada perusahaan C yaitu Google, dia memasukkan satu project ya bersama-sama ya. Perusahaan Sony, eh, perusahaan apa namanya Samsung, kemudian ada HTC, kemudian ada banyak sekali beberapa perusahaan yang waktu itu juga tergabung dalam konsorsium itu. Nah, eh, akhirnya kalau kita ingat ya, kita ingat bahwa di dalam konsorsium itu semua perusahaan berkontribusi ya, berkontribusi. Waktu itu mereka menyebutnya adalah sebagai Open Handset Alliance, OH ya, Open Handset Alliance pada tahun 2007. Jadi waktu launchingnya 2010-2011, sebetulnya proyek ini sudah dimulai tahun 2007. Jadi sekitar 3 tahun Bapak Ibu. Customisasi dilakukan selama 3 tahun waktu itu. Nah, eh, Google memimpin kemudian mengirim proposal ke HTC, ke Sony, Samsung, LG ya. Akhirnya mereka sepakat ya, sepakat pada waktu itu, oke, setelah ini kita launching satu OS baru. Jadi provider-provider HP itu mereka sepakat menggunakan Android dan itu menjadi salah satu keberhasilan yang luar biasa dan bisa kita nikmati sampai hari ini ya. Jadi mereka melakukan kustomisasi. Samsung punya keunggulan apa nih? Ya, teknisinya fokus pada value atau proposisi nilai 1, 2, 3. Kemudian Sony punya keunggulan teknisinya 4, 5, 6. Ya, Google punya keunggulan 7, 8, 9. Ini dikombinasi eh, menjadi satu, kemudian dimodifikasi dengan sangat tinggi, lahirlah Android sebagai eh, satu OS yang itu bisa kita nikmati sampai hari ini. Jadi itu contohnya Bapak Ibu. Ya. Dan sampai hari ini pun konsorsium ini masih terus upgrade ya, meskipun didominasi oleh Google sebagai pemimpinnya. Oke, berikutnya. Ya, slide berikutnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap keputusan sinergi itu punya konsekuensinya, Bapak Ibu. Punya konsekuensinya. Nah, sebelum Bapak Ibu merasa, wah ini penting sekali ya, menurut Pak Badawi sama Bu Widya, konsolidasi penting. Sekarang kita harus konsolidasi. Gitu. Terus tadi saya juga mengatakan, wah sekarang kompetisi sudah bukan zamannya Bapak Ibu. Terus tiba-tiba setelah webinar ini Bapak Ibu langsung mendatangi kompetitor, langsung MOU kerjasama gitu. Ya, tapi hati-hati ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus perhatikan masing-masing keputusan ini ada keunggulan dan kelemahannya. Maka kemarin saya minta ke tim coba masing-masing komposisi ini apa konsekuensinya harus ditampilkan juga. Ketika kami perhatikan, yang pertama konsolidasi ya. Tadi kita bagi ya. Kalau ini kombinasi dan konsolidasi sumber dayanya itu sama. Kalau sorry, ini sama. Kalau kustomisasi dan koneksi itu sumber dayanya beda, ya.
konsolidasi itu kombinasi tinggi, ya ini kombinasinya tinggi, kombinasi rendah, konsolidasi tinggi, kombinasi rendah, kustomisasi tinggi, koneksi rendah. Nah, pertama kita lihat tadi ada dua constraint, ya sumber daya dan modifikasi. Ini sumber dayanya serupa, ya. Ini sumber dayanya berbeda. Kemudian ada constraint yang lain, yaitu dari sisi value driver yang akan terpengaruh, ya. Jadi nilai penggerak apa yang terpengaruh? Kalau kita konsolidasi, pasti dari sisi biaya dan aset, ya. Tadi saya contohkan ketika Indofood, ya itu mengakuisisi eh, kepemilikan pada Pine Hill Group untuk pasar di Timur Tengah, di Arab, di Serbia, di Mesir, maka karena ada equity placement, maka secara komposisi aset itu juga akan berubah. Kemudian karena kita tidak produksi mie instannya di Indonesia, kemudian kita ekspor, tidak demikian, tapi kita produksinya langsung di dekat area pabriknya dengan customernya itu dekat, maka kita bisa mengurangi biaya masuk, biaya keluar, biaya cukai, kita bisa mengurangi biaya logistik, ya, cost-nya juga akan terdampak. Kemudian yang kedua, kalau kita kombinasi, ya. Kita kalau kombinasi, maka secara aset itu tidak ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada pembelian aset, tidak ada aset ownership, tidak ada equity placement. Ya. Yang ada adalah konsekuensi yang akan terdampak adalah pendapatan kita dan biaya kita. Maka kalau Bapak Ibu misalnya ada arahan, ya, kalau saya lihat sekarang di BUMN, hampir semua holding itu tidak boleh membuat anak usaha baru, gitu ya. Ada moratoriumnya. Karena arahan dari Pak Erick Thohir nggak boleh semakin gendut lagi, gitu ya. Yang selama ini gendut dipampatkan, di holding, di merger, di likuidasi, bahkan yang kemarin ada 5 BUMN yang ditutup, ya. Di Jawa Timur ada pabrik di Leces itu, kalau nggak salah itu pada zaman dulu itu pabrik yang hebat, Bapak Ibu, ya. Hampir semua insinyur di Jawa Timur itu belajarnya di situ. Tapi sekarang ditutup, ya. Jadi sekarang nggak boleh BUMN itu melakukan equity placement. Maka skenario yang Bapak Ibu bisa lakukan kalau di sini ada dari perwakilan BUMN, bisa melakukan kombinasi, ya, kombinasi. Jadi kombinasi nanti konsekuensinya adalah cost-nya bisa kita tekan, revenue-nya bisa kita naikkan, begitu. Kemudian kustomisasi. Nah, kalau kustomisasi ini bisa berdampak langsung kepada penurunan biaya, juga bisa menaikkan revenue, gitu ya. Di saat yang sama, kita juga bisa melakukan aksi korporasi dalam bentuk aset. Ya, seperti itu. Atau bahkan kalau misalnya secara equity placement tadi saya contohkan, supaya tidak semakin menyusahkan laporan perusahaan kita, ya cukup kita beli aset aja, aset ownership. Tidak perlu melakukan equity placement, ya, tidak perlu melakukan aksi korporasi, hanya dimasukkan di capital expenditure maupun di operational expenditure. Kalau anggarannya nggak sampai 1 M, nggak sampai 2 M, ya dimasukkan ke OPEX, tidak masalah, ya. Kita beli pabrik, nanti pabriknya dikelola oleh partner kita, ya, karena kita nggak punya skill dalam pengelolaan produksi. Tapi dengan catatan, barang yang dihasilkan dari pabrik yang kita miliki yang dikelola oleh partner kita, nanti barangnya dijual ke perusahaan kita. Sangat mungkin seperti itu, ya. Terus yang terakhir, koneksi. Kalau koneksi ini nggak berdampak kepada cost, tidak berdampak pada aset, hanya berdampak pada revenue. Apakah koneksi ini nanti eh, idealnya adalah bisa menaikkan pendapatan kita, ya. Selama ini kita jualan produk kita sendiri di Indonesia Timur, terus perusahaan lain menjual produk perusahaannya sendiri di Indonesia Barat, gitu ya, di Indonesia Barat, maka
ketika A dan B ini menjalin koneksi, maka A bisa menjual produk bundling di marketnya, perusahaan B juga bisa menjual produk bundling di marketnya. Dan ini akan berdampak pada revenue dan tidak ada cost karena produksinya di masing-masing perusahaan. Ya, ini konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah dampak. Ya, dampak kerjasama eh, dari skenario ini. Kalau kita konsolidasi, yang berdampak adalah one side. Ya, Eh, artinya, kalau kita tadi bicaranya Indofood dengan Pinehill, maka sebetulnya konsolidasi ini titik beratnya dampaknya kemana? Ke Indofoodnya atau ke Pinehill-nya? Ya, tentunya ke Indofood-nya, karena dia yang menjadi penggerak dalam proses konsolidasi ini, ya memperlebar sayapnya. Dari sisi Pinehill, ya dia akan ter ini ya ter retrenchment ya atau divestiture, ya pengurangan dari market coverage-nya. Dia hanya memiliki kepemilikan di sana, brandnya akan semakin susut ya karena pasarnya akan diambil oleh Indofood. Tapi kalau kita kombinasi, maka dampaknya di dua belah pihak. Ya, masing-masing bisa berkontribusi terhadap penurunan cost dan kenaikan revenue. Masing-masing punya peran andil di situ, Bapak Ibu. Kemudian customisasi. Kalau customisasi itu bisa yang berdampak satu sisi atau juga dua sisi. Ya, tergantung customisasinya kita jalankan seperti apa. Ya, konsorsiumnya kita jalankan seperti apa. Tergantung ya kontrak yang kita lakukan. Kalau tadi contohnya Android, maka ya two side ya, semua pihak mendapatkan dampak dari customisasi itu. Ya. Kemudian koneksi, kalau koneksi tentunya kedua belah pihak mendapatkan dampaknya karena masing-masing membantu menjualkan layanannya, misalnya begitu. Ya. Nah, concern kedua adalah terkait dengan dampak atau tingkat kolaborasi itu pada rantai nilai di masing-masing perusahaan. Tadi disinggung oleh Widi, rantai nilainya ya, hulu hilirnya seperti apa. Kalau kita konsolidasi, tadi saya singgung, awalnya memang sangat tinggi Bapak Ibu. Ya, dampak rantai nilai pada perusahaan yang melakukan konsolidasi. Tapi pada akhirnya akan menurun dampaknya. Ya, tingkat kolaborasinya akan turun. Ya, contoh eh, konsolidasi ya yang bisa kita lakukan, beberapa contoh kasus itu akhirnya partner itu terdelusi sahamnya. Ya, sahamnya terdelusi semakin kecil dan kemudian perusahaan yang menang yang itu akan mendapatkan dampak mayoritasnya. Kemudian kalau kombinasi ini sedang, ya tingkat kolaborasinya itu sedang dan konsisten sepanjang waktu. Sepanjang antar dua entitas atau lebih itu merasakan manfaat pada value chain yang mereka miliki. Ya. Dan ini sangat gampang untuk eh, kita berhenti atau lanjut itu sangat gampang karena tidak ada aset yang disertakan dalam sinergi ini. Kemudian customisasi ini juga tingkat value-nya juga sedang dan ini juga bisa konsisten sepanjang waktu. Dan kami rasa untuk BUMN mungkin cocoknya sekarang kombinasi. Tapi untuk grup bisnis yang dia bicaranya long term, ya long term, maka customisasi bisa dilakukan. Ya, tapi hati-hati karena ini ada penyertaan aset, maka itu harus dipertimbangkan dengan matang. Nah, dampak yang paling rendah itu adalah dengan skenario koneksi, ya. Dan tapi ini juga bisa konstan, ya, sepanjang waktu. Oke, saya rasa begitu materi dari saya. Saya kembalikan ke Andre. Baik, terima kasih Pak Badawi atas materi yang sudah disampaikan. Jadi memang sebetulnya kalau kita bicara sinergi ini itu baru kulitnya aja ya Pak.
Tentunya banyak pertimbangan, banyak yang perlu kita pikirkan juga terkait dengan sinergi. Sinergi seperti apa yang ingin kita jalin. Kemudian apa-apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin melakukan sinergi itu tadi. Tadi yang saya garis bawahi terkait dengan aksi korporasi ya, tentunya kita harus hati-hati, benar-benar kita eh, ibaratnya kita tentukan tujuan kita melakukan aksi korporasi itu tujuannya untuk apa? Apakah terkait dengan sumber daya, terkait dengan pasar atau lain sebagainya seperti itu. Baik, ya, mohon izin ini mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak Badawi dan Mbak Widi. Saya lihat ada satu pertanyaan dari Pak Eko Agus. Ya, saya izin bacakan. Mau tanya, bagaimana praktik merger untuk menentukan persentase shareholder saat post merger? Apakah perhitungan dari nilai ekuitas, total aset, atau atas nilai apa? Nah, ini juga diberi catatan untuk perusahaan yang tertutup gitu. Ya, mungkin dari Mbak Widi dulu ya, mungkin bisa Oke, dijawab silakan. atas pertanyaannya. Baik, saya izin menjawab. Mungkin nanti ada kurangnya bisa dilengkapi Mbak Badawi. Jadi ini sepengetahuan saya. Jadi dalam praktik merger ini penentuan presentase pemegang saham setelah merger ini tergantung pada struktur kesepakatan merger dan penilaian perusahaan. Nah, ini ada beberapa metode umum dalam penentuan presentase pemegang saham setelah merger. Yang pertama ini berdasarkan nilai ekuitas. Jadi kalau berdasarkan nilai ekuitas ini nantinya setelah merger ini didasarkan pada nilai ekuitas yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Jadi setelah merger ini pemegang saham dari masing-masing perusahaan akan memiliki presentase kepemilikan yang mencerminkan kontribusi nilai ekuitas mereka terhadap perusahaan hasil merger. Nah, yang kedua ini dari total aset. Ini mungkin metode yang kurang umum karena dari apa namanya ada aset yang tidak tercatat di neraca. Karena kalau menggunakan total aset biasanya kan ada penurunan juga ya Pak, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada kombinasi, jadi dari nilai ekuitas dan total aset. Namun pendekatan ini jika dilakukan ini ada faktor-faktor tertentu yang perlu dipertimbangkan, seperti ada nanti kalau merger dengan kombinasi apa namanya ekuitas dan total aset, nanti ada hutang perusahaan. Mungkin seperti itu Mas Andri. Baik, terima kasih Widi. Baik, mungkin dari Pak Badawi ada yang ingin ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih Andri. Saya ingin menambahkan ya, secara sekilas untuk metodenya tadi sudah disinggung sama Widi ya. Seingat saya juga di series keberapa ya, kita pernah membahas tentang valuasi ya, kalau tidak salah. Di situ kalau misalnya eh, pertanyaannya fokusnya pada penentuan nilai persentase, itu bisa dilakukan menggunakan valuasi, Bapak Ibu ya. Ini juga di KMMB juga bisa melayani hal itu ya. Silakan kita kantor konsultan manajemen, tapi kita juga berpartner dengan beberapa KJPP yang apa namanya bonafit ya. Kita biasanya juga kolaps untuk layanan-layanan untuk perhitungan valuasi itu. Nah, di perhitungan pasti kita menggunakan perhitungan pada umumnya ya. Apakah kita pakai cash flow ataukah kita pakai aset, apakah kita pakai multiple method, itu banyak sekali. Ya. Kalau biasanya kalau startup itu yang sering kami tangani dia nggak mau pakai cash flow karena cash flow-nya masih jelek ya, masih minus kalau dihitung. Tapi mereka pengennya, wah Pak, kita punya brand, kita punya market yang bisa divaluasi nih, yang bisa kita jadikan supaya harga saham kita naik gitu ya. Ya, is okay, itu ada metodenya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan metode valuasi nanti mungkin bisa di-share ya di kolom chat ya link YouTube kita. Nah, ini sudah ada ya. Terima kasih Rahma. Itu ada YouTube-nya KMMB Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses di situ. Semua rekaman webinar mulai seri 1 sampai series terakhir ada di sana semua. Dan nanti ada salah satu series tentang perhitungan valuasi pakai pendekatan apa yang paling cocok untuk perusahaan tertutup bisa diambil ya di situ. Nah, pertanyaan
berikutnya adalah tentang penentuan persentase saham. Nah, penentuan persentase saham ini bisa berbeda, Pak. Bisa berbeda dari nilai valuasi. Kalau nilai valuasi tadi kita pakai equity method atau pakai aset method ya, pakai cash flow, free cash flow, discounted cash flow, itu hanya metode penentuan berapa sih sebetulnya nilai saham kita ya. Tapi keputusan dalam penentuan berapa persen kepemilikan ya yang kita miliki itu beda lagi. Itu sudah apa namanya? Bisa dikatakan aspek politik di dalam kepemilikan ya. Contoh kasus Indonesia itu di salah satu perusahaan energi itu hanya punya 0,0000001% ya, bahkan kurang dari 0,00001%. Tapi negara Indonesia menjadi PSP, menjadi pemegang saham pengendali, hanya sedikit padahal. Ya, itu soal kebijakan. Ya. Ada lagi contoh, Bapak Ibu. Ini contoh kasus ya perusahaan media. Ada perusahaan media yang Bapak Ibu tahu lah apa namanya saya nggak sebut nama tapi ya perusahaan media ini pengen menguasai pasar seluruh Indonesia. Akhirnya dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan lokal. Jadi di Aceh ada perusahaan media lokal diakuisisi. Di Manado ada perusahaan diakuisisi. Maka ada perwakilan cabang perusahaan di masing-masing kota. Ya. Nah, itu dia memiliki mayoritas saham, Bapak Ibu. Kurang lebih 60%. Ya. Pendekatannya apa? Pendekatannya bukan pendekatan aset, bukan pendekatan keuangan, tapi pendekatan people, gitu ya. Jadi dia mendatangi perusahaan itu, kemudian ini ada dua orang, ya, orang ini dianggap sebagai aset. Dua orang ini saya taruh di kantor media di Aceh, tapi saya minta 60% saham kepemilikan. Dua orang ini satu marketing, satu keuangan. Ya, orang marketing dipastikan dia akan mampu mengembangkan perusahaan di Aceh itu ya karena dia memiliki kemampuan marketing yang jago. Kemudian orang keuangan karena nanti perusahaan Anda ini saya akuisisi, maka nama besar perusahaan induk yang akan kalian gunakan untuk mengakses ke pendanaan perbankan. Jadi lebih bankable ya. Dan skenario itu efektif Bapak Ibu. Ya, skenario itu efektif. Mohon izin. Mohon maaf, ini lagi sedikit batuk ini ya. Eh, dan itu efektif. Akhirnya apa? Perusahaan media tadi bisa nasional dengan cara itu. Kemudian ada lagi, eh, perusahaan ingin memiliki eh, apa namanya? Memiliki pasokan terhadap energi yang melimpah, ya. Tapi perusahaan ini tidak mendapatkan konsesi dari negara untuk mengeruk atau tidak punya konsesi dari negara untuk memanfaatkan lahan untuk diambil sumber dayanya. Maka perusahaan ini bisa membuat usaha patungan. Ya, usaha patungan dengan perusahaan yang mendapatkan konsesi mengeruk sumber daya alam tadi, ketika nanti digeruk, nah perusahaan inisiator tadi akan mendapatkan supply energi di situ. Ya. Dan karena aset terbesarnya adalah dimiliki oleh inisiator dan kemudian yang akan membeli semua bahan baku mentah energi itu perusahaan inisiator, maka perusahaan inisiator memiliki mayoritas saham. Ya. Dengan perhitungan dia akan penyertaan modal, dia akan penyertaan akses pasar, privilege, ya. Jadi privilege itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk penentuan besar kecilnya persentase shareholder ya pasca post merger itu. Saya rasa begitu Pak Eko. Mungkin ada tanggapan atau masukan pertanyaan tambahan dari Pak Eko, silahkan. Baik, mungkin
dari Pak Eko ada tanggapan dari jawaban Ya, sudah cukup, Pak Pak. Bayu? Oh, terima kasih. Oh, baik. Ya, Jawabannya terima kasih. sudah cukup menjawab. Sama-sama, Pak. Ya, terima Terima kasih kasih, Pak terima Eko. kasih. Baik, mungkin mohon izin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin kita hanya bisa akomodir satu pertanyaan lagi. Jadi mohon izin dari Bu Ani Yuliati ya, izin bertanya, setelah merger untuk entitas yang berbeda, bagaimana pengaturan imbalan kerja pekerja? Adakah formula yang objektif bagi pekerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang? Ya, mungkin bisa dibantu jawab dari Pak Baidawi dulu, silakan. Ya, jadi ini bicaranya post merger ya. Eh, Setelah merger dilakukan, bagaimana imbalan kerja? Sebetulnya kalau kita lihat di sini, saya disclaimer di awal, saya bukan ahli hukum ya. Jadi saya bukan ahli hukum. eh, Tetap harus dicek nanti di Undang-Undang Cipta Kerja ya, di Omnibus Law itu harus dicek gitu ya. Tapi ya ini kalau kita bicara strategi beda beda lagi Pak Bapak Ibu ceritanya gitu ya. Kalau kita bicara strategi beda lagi ceritanya. Ada kalanya demikian. Merger itu kan pengawinan antara beberapa entitas ya. Contoh kasus Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Dulu ada Pelindo 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian sekarang menjadi merger, Pelindo 1, 2, 3, 4 tidak ada dan menjadi Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Pertanyaannya apa kebijakan yang dilakukan di grup bisnis itu? Kebijakannya adalah berkaitan sama pekerja, maka semua kebijakannya diambil andil oleh grup ya. Jadi dulu ada SDM PTA ya, anaknya Pelindo misalnya. SDM cucu dari cucunya Pelindo. Sekarang semua SDM ini terabsorb menjadi satu status menjadi SDM holding. Maka anak usaha, cucu usaha itu tidak diperbolehkan untuk melakukan rekrutmen pada saat itu setelah merger. Kenapa? Ya kita harus merampingkan dulu. Terkait timbalan kerja, sebetulnya kalau kita perhatikan ya, ketika kita lakukan merger, maka karyawan itu ya tidak kemana-mana, ya tetap bekerja. Hanya saja namanya berbeda, ya, namanya berbeda. Eh, Hanya perbaruan kontrak. Ya, sekali lagi saya disclaimer, saya tidak bicara dari sisi legal, tapi dari sisi aksi korporasi. Sebetulnya tidak perlu kita apa namanya memberikan imbalan kerja pada konteks pesangon ya, misalnya. Kenapa? Karena mereka tetap bekerja dengan kita. Mereka tetap bekerja dalam satu grup bisnis yang sama. Hanya saja dalam aksi korporasi ini sifatnya adalah pembaharuan dari sisi entity, ya. Atau bahkan ada contoh kasus lagi transfer bisnis, ya. Kalau transfer bisnis, maka SDM ini sebetulnya ya tetap bekerja sama kita, tetap bekerja. Hanya saja bisnisnya yang berubah, ya. Maka kita harus bedakan, dan ini pendekatannya harus bagus, Bapak Ibu ya. Direksi harus turun ya, direksi harus turun tangan menyampaikan adanya aksi korporasi yang ini bisa dikatakan hanya on paper, hanya kertas yang berubah. Tapi secara proses bisnis, secara praktek di lapangan sama saja yang kita lakukan. Sama-sama bekerja ya, prosesnya ya sama, tapi on paper memang menjadi lebih simplified, tidak empat perusahaan tapi menjadi satu perusahaan. Itu kurang lebih demikian jawaban dari saya. Ini sekali lagi saya tidak saya disclaimer tidak menjawab dari sisi hukum ya, tapi dari sisi aksi korporasi pada konteks strategi. Seperti itu. Saya kembalikan ke Andri. Baik, terima kasih jawabannya Pak Baidawi. Mungkin dari Mbak Widi, apakah ada yang ditambahkan untuk pertanyaan kedua? Mungkin sudah cukup, Mas Andri. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Ani atas pertanyaannya. Atau mungkin ada feedback dari Bu Ani terkait jawaban Pak Baidawi. Baik, rasanya tidak ada ya. Ya, terima kasih kepada
Ya, baik. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kami hanya bisa mengakomodir dua pertanyaan di sesi tanya jawab kali ini. Di kita sudah sampai di penghujung acara webinar. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar Corporate Strategi series ke-14 ya. Kepada Bapak Ibu juga jangan lupa saya sampaikan setiap Jumat pagi jam 9 bisa di-mark di kalendernya masing-masing. Nah, jadi kita baik. Baik, terima kasih. Nah, untuk pekan depan kita juga masih ada seri-seri selanjutnya. Pekan ini kita di series 14, untuk pekan depan kita di series 15 membahas terkait dengan decision portfolio composition. Nanti ya dengan Pak Badawi. Juga untuk pekan-pekan selanjutnya kita juga masih ada saat ini sampai series ke-21. Nah, jadi awet ini Bapak Ibu. Setiap Jumat kita ada. Jadi silakan bisa di markup di kalendernya setiap Jumat pagi jam 9 bisa bergabung dengan webinar Corporate Strategi Series dari KMMB dan Itsma. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan mungkin Bapak Ibu yang tertinggal materi dari webinar Corporate Strategi Series sebelumnya atau ingin recall kembali materi tersebut bisa mengunjungi YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Juga untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi terkait dengan webinar Corporate Strategy Series maupun layanan-layanan dari KMMB, silakan juga bisa mengunjungi akun media sosial KMMB di Instagram maupun di website KMMB. Baik, sekian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Baidowi juga dan Mbak Widi selaku pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir. Sampai jumpa di Jumat pekan depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pekan depan.